get your mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir 11 SMA Negeri 12 Bombana. Di tengah mewabahnya coronavirus atau sering disebut dengan COVID-19, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini tentu akan mencegah daripada penularan virus corona ini supaya tidak menyebar semakin luas lagi. Nah, salah satu upaya pemerintah adalah melakukan social distancing pada masyarakatnya. Nah, akibat daripada social distancing ini, karena di mana masyarakat di sini ditekankan adalah menjaga jarak sehingga dapat memutus mata rantai penularan virus corona ini. Nah, akibatnya untuk sementara waktu sekolah diliburkan. Bukan hanya sekolah, tapi kegiatan-kegiatan seperti perkantoran akan diliburkan. Nah, karena sekolah-sekolah diliburkan, otomatis siswa akan dituntut belajar di rumah melalui media internet dan website atau media pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah yang dimana membutuhkan koneksi internet. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai hal ini. Nah, belajar di rumah tentu akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, di sini yang menjadi salah satu dampak positif daripada belajar di rumah adalah yang pertama, siswa mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Karena upaya lain daripada pemerintah selain social distancing adalah stay home. Jadi di mana siswa di sini memiliki waktu lebih banyak di rumah, sehingga tugas-tugas akan lebih cepat dilakukan atau dikerjakan karena waktu yang dimiliki siswa itu lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sekolah atau hari biasanya dibandingkan dengan situasi saat ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, ini yang sangat menguntungkan bagi siswa karena begini. Yang kedua ini adalah sangat yang menarik atau yang sangat memberikan keuntungan bagi siswa bagi yang belajar di rumah. Apa itu? Ya adalah media internet. Nah, ketika siswa mendapatkan tugas dari sekolah atau dari guru, maka siswa di sini akan dimudahkan atau diindahkan dengan adanya Google ini. Jadi siswa internet. Nah, ketika siswa mendapatkan tugas dari sekolah atau dari guru, maka siswa di sini akan dimudahkan atau diindahkan dengan adanya Google ini. Jadi siswa dapat mengakses internet sebanyak mungkin atau seluas mungkin. Karena berhubung waktu yang dimiliki adalah lebih banyak, jadi siswa akan mengakses internet lebih banyak untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendukung daripada tugas-tugas tersebut. Jadi sehingga siswa dimudahkan dalam hal ini untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, itu sih sangat membantu. Sangat membantu, istilahnya di sini adalah pengganti guru jika di sekolah. Oke, yang selanjutnya adalah pengumpulan tugas. Nah, tentu ketika kita mendapatkan tugas, kita langsung bisa mengerjakannya dengan bantuan internet, kita browsing. Nah, setelah selesai, pengumpulan tugasnya sangat simpel dan sangat cepat. Ketika tugas selesai dikerjakan, kita langsung mengirimkan saja, baik melalui media-media yang telah diperintahkan oleh guru. Jadi pengumpulan tugasnya sangat cepat, tidak ribet, tanpa ada khawatir tugas akan tercecer atau tidak akan sampai. Itu tergantung pada koneksi internet. Jika koneksi internetnya akan cepat, maka tugas akan sampai dengan cepat dan tidak diragukan lagi bahwa tugas akan tercecer. Nah, itulah tadi beberapa mengenai dampak positif menurut pandangan saya terhadap situasi sekarang ini, yaitu di mana siswa harus dituntut belajar di rumah. Jadi itulah menurut pendapat saya pribadi. Nah, kemudian di sini menjadi dampak negatifnya adalah yang pertama, pemahaman. Oke. Pemahaman tentu akan berbeda bagi setiap siswa. Pasti siswa akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada siswa yang harus dijelaskan untuk dapat memahaminya, dan ada pula siswa yang hanya perlu membaca untuk memahami suatu materi atau pelajaran. Nah, untuk saya pribadi untuk memahami suatu materi atau suatu pembelajaran harus dijelaskan. Nah, tentu dalam hal ini siswa dituntut untuk belajar di rumah, tentu siswa harus dituntut membaca dari media internet. Ya, tentu pemahaman antara di sekolah dengan di rumah itu berbeda. Karena begini, ketika kita belajar contohnya matematika lah. Karena matematika itu jika kita hanya ingin membaca, melihat, sangat sulit untuk dimengerti. Akan dimengerti. Nah, inilah yang menjadi dampak negatifnya.
Karena di sini siswa tidak dijelaskan, kecuali siswa harus membuka media lain seperti YouTube. Nah, itu pun kita hanya bisa melihat, menjelaskan, tapi kita tidak bisa bertanya apa yang kita tidak mengerti. Nah, inilah menjadi kelemahan daripada belajar di rumah ini. Selanjutnya adalah koneksi internet. Nah, di semua wilayah tidak semuanya memiliki koneksi internet baik atau stabil. Nah, salah satu contohnya adalah tempat saya sekarang ini. Nah, di tempat saya ini koneksi internet itu sangat-sangat tidak stabil. Nah, untuk mengakses semua media pembelajaran, baik yang disediakan dari sekolah maupun dari pemerintah untuk mendukung daripada kegiatan proses belajar di rumah ini, semuanya membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, bagaimana jika koneksi internet itu tidak stabil? Maka di sini siswa akan terkendala untuk mendapatkan tugas dari sekolah maupun dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut ataupun dalam proses pengiriman tugas sekolah. Nah, tentu hal ini akan menjadi titik kelemahan, salah satu titik kelemahan daripada belajar di rumah ini. Karena tanpa ada internet, maka siswa tidak akan bisa mengakses media pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun sudah dikerjakan, tetapi jika koneksi internetnya tidak stabil, maka tugas itu akan terkendala sehingga tugas itu tidak bisa dikirim. Nah, jika tugasnya terkendala, otomatis waktu batas pengumpulan akan habis sehingga tugas itu tidak bisa dikumpul dan akhirnya sang siswa tidak bisa mengumpul tugasnya tersebut. Kan itu sangat rugi kan? Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah jadwal pelajaran. Nah, jika di sini kita bandingkan terhadap jadwal pelajaran yang di hari sekolah dengan situasi sekarang ini belajar di rumah, itu sangat berbeda. Yang perbedaannya adalah ketika kita belajar di sekolah, jadwal pelajaran itu sangat teratur, mulai dari pemberian tugas maupun pengumpulan tugas itu semuanya sudah ditentukan dan sangat teratur dan sesuai dengan jadwal. Nah, yang di sini menjadi kendala adalah belajar di rumah. Nah, yang menjadi kendalanya di sini adalah tidak ada jadwal menentu bahwa kapan tugas akan diberikan. Jadi siswa di sini harus menunggu kapan tugas akan diberikan. Jika tidak diberitahu atau tidak ada pemberitahuan, maka tugas-tugas akan terkendali atau bahkan siswa tidak bisa mengerjakannya karena ketidaktahuan. Nah, di sini harapan saya belajar di rumah ini harus ada jadwal juga supaya siswa bisa mengetahui kapan ada tugas, kapan pemberian tugas dan pengumpulan tugas, sehingga kegiatan belajar ini bisa terjadwal dan siswa bisa memanage lebih banyak waktu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayani, kelas 11 1 dari SMA Negeri 12 Bombana. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh dunia, termasuk negara kita, yaitu Indonesia, sedang mengalami musibah, yaitu dengan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan begitu, pemerintah mengharuskan memberhentikan semua kegiatan termasuk kegiatan belajar. Oleh karena itu kita sebagai siswa diharapkan untuk belajar di rumah. Menurut saya, dengan kita belajar di rumah karena adanya penyebaran virus ini bagus dan menguntungkan untuk kita, karena agar kita tidak terinfeksi virus corona, dan untuk menghindarinya kita lebih baik belajar di rumah. Dan juga kita dapat mengatur waktu belajar kita, sehingga kita dapat membagi waktu antara belajar dan melakukan pekerjaan rumah. Jadi kita tidak cuma belajar saja di rumah, tetapi kita juga bisa membantu orang tua di rumah. Tetapi ada beberapa kendala yang kita alami saat belajar di rumah. Yang pertama adalah jaringan yang tidak bagus, membuat kita jadi terhambat saat kita mengerjakan atau pada saat kita mengumpulkan tugas. Dan juga kita kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru melalui online, karena kita tidak dapat berinteraksi langsung dan tidak dapat bertatapan muka langsung. Begitu juga dengan ketika kita ingin bertanya,
jadi lebih kurang puas karena dia tidak dapat bertatapan muka langsung dengan guru yang bersangkutan. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah ketika kita belajar di rumah, ada banyak gangguan seperti suara berisik. Kita lebih mementingkan menonton televisi, bermain game, dan melakukan aktivitas lain di luar dari belajar yang mengganggu proses belajar itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembelajaran kita jadi terganggu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitriani, kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 12 Bombana. Menurut pendapat saya, efek dari COVID-19 itu mempengaruhi proses belajar mengajar, sehingga kita disuruh belajar di rumah melalui sistem pelajaran jarak jauh atau daring dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Karena jika tidak, maka ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dari proses pendidikan. Belajar di rumah menjadi langkah awal yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pasti banyak siswa atau guru yang merasa kerepotan dengan hal ini atau kegiatan ini dikarenakan jaringan yang tidak bagus yang dapat menghambat proses mengajar secara online. Contohnya, ketika siswa ingin masuk ke kelas yang sudah disediakan, kemudian jaringan itu error, pasti kita tidak bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian dalam mengirim tugas yang diberikan guru. Maka dari itu, menurut saya belajar online tidak terlalu efektif dalam proses belajar mengajar karena siswa dan guru susah dalam melakukan komunikasi atau jarang melakukan komunikasi dengan baik, sehingga siswa merasa kurang puas karena kurangnya bimbingan. Siswa pasti akan mengandalkan Google atau malas untuk berpikir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, kelas 11 MIA 2 dari SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan bercerita tentang pembelajaran daring COVID-19. Efek COVID-19 mempengaruhi kegiatan pembelajaran sehingga kita belajar di rumah melalui media daring atau jaringan. Menurut saya, sekarang untuk proses daring atau jaringan tidak ada masalah. Belajar tentunya harus didampingi orang tua. Kendalanya mungkin hanya orang tua harus siap pulsa data saja. Tapi di daerah tempat tinggal saya ini, di Tunas Baru, untuk jaringan internetnya kurang lancar sehingga sedikit mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas melalui jaringan. Kan jaringannya sedikit tidak lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismawati dari kelas 11 MIA 2. Baik, saya akan menjelaskan pendapat saya tentang belajar daring atau dalam jaringan. Baik, menurut saya belajar dalam jaringan kurang baik atau kurang efektif karena tidak semua rumah siswa terjangkau oleh jaringan dengan baik, dan ada pula sebagian siswa yang tidak memiliki handphone atau Android untuk belajar daring atau dalam jaringan. Ditambah lagi susahnya siswa untuk membagi antara
pekerjaan di rumah, bermain game, dan belajar. Karena jika mereka memegang HP, pasti keinginannya hanya ingin bermain game. Ditambah lagi kurangnya pengertian orang tua terhadap pelajaran anak tentang belajar dalam jaringan, karena mereka pikir anak mereka hanya bermain game. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Novianti, sekelas 11 MIA 1 dari SMA Negeri 12 Bombana. Saya di sini ingin berpendapat tentang belajar online di rumah akibat dari COVID-19 ini. Menurut saya, belajar online di rumah akibat dari COVID-19 ini ada dampak positif dan negatifnya. Jika kita berdiam diri di rumah, itu adalah salah satu upaya atau cara untuk pencegahan penularan virus corona yang ada di Indonesia. Namun, terkait dengan pembelajaran online ini, saya kurang mengerti dan memahami materi-materi yang diberikan, karena yang biasanya belajar di sekolah menatap langsung dengan guru, berinteraksi dengan guru, berdiskusi, membagi sharing-sharing, itu berbeda dengan di rumah. Menurut saya lebih enak belajar di sekolah lebih dibanding pembelajaran online ini. Lebih enak melihat, mendengar, dan memperhatikan guru saat menjelaskan ketimbang pembelajaran online. Pembelajaran online ini juga berdampak positif pada kita. Jika kita belajar di rumah, kita bisa diawasi dengan orang tua, karena kita belajar itu lebih tepat waktu. Jika di sekolah mungkin ada yang bermalas-malasan, ada yang tidur atau segala macam. Tetapi belajar online juga berdampak positif, bukan hanya untuk kita sendiri tetapi untuk bangsa Indonesia, karena untuk mencegah terjadinya penyebaran dan terinfeksinya virus terhadap pelajar di Indonesia. Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah dan dialihkannya ke rumah dengan cara pembelajaran online ini. Semestinya kita sebagai siswa, sebagai generasi bangsa, harus bisa meningkatkan pendidikan bukan hanya dari sekolah, namun dari rumah juga bisa, dengan cara mengerjakan tugas, menjawab soal, atau mencari referensi lain dari internet, ketimbang libur hanya berdiam diri, bersantai dengan membuang waktu dengan sia-sia. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, kelas 11 IPS 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 12 Bombana. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang pembelajaran daring efek dari COVID-19. Menurut saya, dalam metode pembelajaran daring ini, kita harus menjadi pelajar aktif. Karena jika kita tidak menjadi pelajar aktif, maka kita akan ketinggalan informasi dari materi dan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kita harus selalu mengecek sumber informasi, seperti mengecek grup yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Guru untuk memberikan informasi kepada siswa dan siswi. Atau kita juga bisa membuka aplikasi yang telah disediakan untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Kita tidak boleh menjadi pelajar pasif, karena
Kalau jika kita menjadi pelajar yang pasif, maka akan sangat berdampak buruk bagi nilai-nilai raport kita. Bahkan kita bisa tertinggal kelas karena menyepelekan metode pembelajaran daring ini. Tapi dalam metode pembelajaran daring ini, sebagian siswa dan siswi kesulitan dalam mencari informasi dan mengerjakan tugasnya karena tidak mempunyai media komunikasi untuk mengecek informasi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi sebagai siswa dan siswi yang aktif, kita harus mencari solusi agar kita dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin dalam menyetor tugas kita akan terlambat, tetapi setidaknya kita telah berusaha dan Bapak Ibu guru pun akan memakluminya. Tetapi di sini sebagian siswa menyepelekan pembelajaran daring ini karena mereka mempunyai media komunikasi untuk mengetahui informasi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru tentang tugas-tugas dan materi yang ada. Tetapi mereka tidak mengerjakan tugas-tugas dan tidak mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mereka malah bersantai-santai dan menyepelekan pembelajaran daring ini. Bagi Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami dan membimbing kami di tengah wabah virus COVID-19 ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan terhindar dari virus apapun, dan semoga virus COVID-19 ini cepat terselesaikan agar kita dapat berkumpul lagi dan melaksanakan pelajaran secara efektif dengan menggunakan metode seperti sebelumnya. Baik, inilah pendapat saya tentang pembelajaran daring efek COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam dari kelas 11 MIA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai efek atau dampak positif dan negatif belajar di rumah via online, dikarenakan dampak dari virus COVID-19 atau COVID-19 atau dikenal dengan Corona yang sekarang telah merambah sampai ke Indonesia, dan ada beberapa daerah Indonesia yang termasuk daerah zona merah. Nah, jadi COVID-19 ini tidak hanya menghambat akses, baik itu jalan dan beberapa akses lainnya, akses belajar mengajar pun sekarang jadi lebih atau jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana kita aktif belajar di sekolah, mempersiapkan diri untuk ulangan. Nah, pada tahun ini kita masing-masing belajar di rumah via online. Nah, di sini dampak dari belajar via online itu kalau menurut saya ada dua ya, ada dampak positif dan negatifnya. Saya mulai dari dampak negatifnya saja dulu. Nah, kalau dampak negatifnya untuk saya pribadi ya. Kalau untuk saya pribadi mungkin juga dialami untuk orang lain, atau mungkin yang saya alami saya pribadi ada yang spesifik saya sendiri, tapi tidak dialami oleh orang lain. Jadi yang saya rasakan secara pribadi ya, yang pertama itu kita jadi malas. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan jadi malas? Karena kan kalau kita belajar via online di rumah itu kita kayak santai-santai saja di rumah, tidak terlalu banyak pusing, dikarenakan setiap tugas yang diberikan oleh guru itu kita bisa mengakses atau mendapatkan jawabannya cepat di internet. Jadi tidak perlu putar otak banyak atau tidak perlu terlalu berpikir untuk menjawab tugas-tugas dari guru.
Yang kedua, kita ketergantungan dengan internet. Nah, itu yang sekarang yang terjadi, ketergantungan dengan akses internet. Jadi tidak ada lagi yang kayak kalau kita misalnya aktif di sekolah itu, kita mendapatkan jawaban itu dari buku, dari misalnya kita bertanya pada guru, pada teman-teman, atau yang tahulah. Sekarang itu dengan belajar di rumah via online itu kita tergantung dengan internet. Yang selanjutnya itu kita juga waktunya itu sampai malam. Nah, itu hanya durasinya itu kurang lebih hanya ya antara 6 sampai 10 jam kita sudah waktunya tidur. Nah, kalau sekarang durasinya lebih lama, hampir ya minimal 18 jam kita bisa punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru. Satu, dampak positif yang kedua, kita jadinya yang dulunya hanya sibuk dengan sekolah, dengan belajar, dan sekarang itu kalau yang saya rasakan pribadi, saya lebih longgar untuk membantu orang-orang di rumah. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan rumah yang dulunya jarang saya kerjakan, yang dikerjakan oleh misalnya orang tua saya, kakak saya bisa lebih longgar membantu mereka untuk mengerjakan. Jadi kayak ada pembelajaran baru yang saya dapat. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga dari mengerjakan tugas. Nah, kalau dampak ketiga dari dampak positifnya itu, kalau menurut saya, orang misalnya kayak saya pribadi yang dulunya hanya menggunakan internet itu untuk cari hal-hal yang tidak kurang bisa dikatakan tidak terlalu penting, sekarang rata-rata menggunakan internet itu untuk hal penting karena kita cari pembelajaran dan sebagainya, hal-hal yang positif lah, berbau positifnya. Itu adalah dampak positifnya. Terus dengan belajar via online di rumah ini, kita juga menambah wawasan bahwa ternyata belajar itu tidak hanya bisa di sekolah, ternyata di rumah itu bisa juga dengan via online ini. Terus dari cara pengiriman tugasnya juga mudah karena tinggal kita kirim dengan sangat cepatnya bisa sampai kepada guru. Nah, itu adalah tanggapan saya mengenai dampak positif dan negatif dari belajar di rumah dikarenakan dampak COVID-19. Nah, untuk pendapat saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, satu pesan saya untuk teman-teman yang ada di sana, yang teman-teman jaga kesehatan, dan untuk para guru juga semoga sehat selalu. Semoga kedepannya ketika wabah virus corona sudah bisa diredam di Indonesia, kita bisa kembali bertatap muka dengan Bapak dan Ibu guru, bisa ketemu di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Saya Putri Sri Widyastuti dari kelas 11 CS2 SMA Negeri 12 Bombana akan mengutarakan pendapat saya mengenai pembelajaran daring atau dengan menggunakan sistem online. Sejak adanya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, banyak sekali menimbulkan kerugian. Selain banyak memakan korban, pendidikan di Indonesia juga ikut terhambat. Terhambatnya pendidikan di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti melakukan pembelajaran dengan sistem online. Dalam pembelajaran daring ini, saya merasakan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang saya rasakan yaitu saya bisa belajar dengan santai dan mencari tempat di mana saya merasakan kenyamanan saat melakukan pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu saya merasakan kelelahan serta kesulitan dalam mengakses internet dikarenakan jaringan yang sangat tidak mendukung. Adanya pembelajaran daring ini dapat menambah wawasan saya di bidang teknologi. Juga bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya serta membantu meringankan pekerjaan orang tua saya di rumah.
Pemerintah melakukan sistem pembelajaran daring ini dengan alasan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan pembelajaran daring ini, yang saya rasakan kesulitan pada saat mengakses internet dan cara belajar saya yang kurang efektif, tidak seperti biasanya saat melakukan pembelajaran di sekolah. Pemerintah melakukan sistem pembelajaran daring ini dengan alasan untuk memutus penyebaran Tujuan pemerintah melakukan sistem pembelajaran daring ini adalah dengan alasan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Negatif lainnya yaitu sistem belajar mengajar yang kurang efektif serta kurangnya interaksi antar siswa dan guru, dan banyaknya siswa yang tidak memahami saat melakukan sistem pembelajaran daring ini. Yang dapat saya sampaikan serta utarakan mengenai dampak pembelajaran daring. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Ashadi, kelas 11 MIA 2 dari SMA Negeri 12 Bombana. Dunia saat ini sedang ditimpa musibah, yaitu dengan munculnya virus COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Virus corona merupakan virus yang telah melanda berbagai dunia termasuk Indonesia sendiri. Virus corona dapat cepat menyebar dengan cara kita berinteraksi dengan para penderita COVID-19 tersebut. Maka pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan physical distancing atau and stay at home, yaitu dengan cara melakukan segala kegiatan di rumah dengan cara melakukan segala sesuatu di media sosial atau online. Tidak hanya pekerjaan yang dilakukan secara online, proses belajar mengajar oleh siswa dan guru juga dilakukan secara online. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran daring, efek dari COVID-19. Menurut saya, pembelajaran efek dari COVID-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan atau memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari proses pembelajaran daring efek dari COVID-19 yaitu pertama, efektif waktu. Bagi seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, tidak perlu lagi datang ke sekolah karena proses pembelajaran akan diadakan di rumah secara online. Kedua, kita akan lebih sering berkumpul dengan keluarga dan orang tua bisa memantau proses pembelajaran dari rumah. Ketiga, kita akan mudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru karena kita dapat men-searching tugas-tugas tersebut di Google dan cepat menyelesaikannya. Adapun dampak negatif dari proses pembelajaran daring dari COVID-19 yaitu pertama, sulitnya untuk memahami proses pembelajaran karena ada beberapa siswa sulit untuk mengerti pembelajaran karena memerlukan interaksi langsung terhadap guru tersebut. Kedua,
jaringan. Bagi seorang siswa yang rumahnya jauh dan sulit mendapatkan jaringan, ia akan kesulitan untuk memproses pembelajaran dan akan ketinggalan materi dari para guru dan akan terlambat untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Ketiga, kita akan sulit kita kurang berinteraksi dengan teman-teman dan para guru-guru. Sekian informasi tentang pembelajaran daring, efek dari COVID-19 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah Batiar, kelas 11 I1 SMA Negeri 12 Bombana. Pada video ini, saya akan mengutarakan pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring, efek dari COVID-19. Menurut saya, pembelajaran daring ini ada baiknya dan ada tidaknya. Pertama, saya akan mengutarakan pendapat saya terkait dengan kendala yang saya dapat selama proses pembelajaran daring ini. Kendala yang pertama saya yaitu tidak memadainya fasilitas. Fasilitas di sini yang dimaksud yaitu seperti smartphone, laptop, bahkan komputer. Kenapa ini menjadi masalah utama? Karena ini merupakan media yang terpenting dalam proses pembelajaran daring dan semua orang tidak memilikinya. Khusus saya pribadi, saya terkendala pada tugas yang harus dibuat PowerPoint atau file karena saya tidak memiliki laptop. Dan tugas semacam itu kalau dibuat di HP atau smartphone itu memerlukan waktu yang sangat banyak karena proses pembuatannya itu susah. Jadi saya sedikit terkendala di bagian situ. Kendala yang kedua saya yaitu masalah pada jaringan, di mana beberapa hari terakhir ini jaringan itu sangat lambat dan itu mempersulit saya saat ingin mengirim tugas atau mengumpulkan tugas dan mencari sumber-sumber di internet terkait dengan tugas saya. Dan yang terakhir masalah saya yaitu pulsa internet membengkak dan bertambahnya pengeluaran orang tua saya, di mana waktu sekolah dulu saya hanya membeli pulsa internet 1 kali 1 bulan, tapi sekarang saya membeli biasa 2 kali bahkan sampai 3 kali dalam sebulan, di mana pemakaian saya sangat banyak, mulai dari mencari sumber-sumber di internet, menonton TVRI, Senius, dan lain-lain terkait metode pembelajaran daring saya. Terlebih lagi adik saya juga menggunakan HP saya untuk belajar, jadi pemakaian data saya itu sekarang cukup banyak. Tapi dari semua masalah itu, hal baiknya adalah saya lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga dan bisa membangun hubungan emosional saya lebih dekat dengan orang tua saya. Dan juga yang terpenting adalah keluarga saya bisa terhindar dari paparan virus corona ini. Itulah pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring efek dari COVID-19. Saya hanya bisa berharap virus ini cepat hilang dari Indonesia karena saya sudah mulai merasakan bosan dan jenuh karena harus berada di rumah terus dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman seperti sebagaimana dulu. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Hamzah Sabang, kelas 11 II1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring dari COVID-19. Dampak dari COVID-19 sangat berpengaruh bagi pendidikan, karena dengan adanya COVID-19 ini sekolah diliburkan atau dihentikan untuk sementara waktu untuk mengantisipasi penyebaran
dari COVID-19 ini. Jadi, guru-guru telah mengenalkan kepada kami tentang aplikasi daring. Contohnya itu Ruang Maya yang bermanfaat bagi kami dan guru. Dengan adanya aplikasi ini, kita dimudahkan untuk proses pembelajaran tanpa harus keluar rumah. Sehingga penyebaran COVID-19 tidak menyebar luas. Adapun solusi penyebaran COVID-19 tidak menyebar luas yaitu yang pertama itu jaga jarak aman, yang kedua tidak keluar rumah, hindari keramaian, rajin cuci tangan dan memakai masker apabila keluar rumah. Kemudian saya berharap semoga COVID-19 ini dapat berakhir agar kita dapat melaksanakan kembali proses belajar mengajar lagi di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah dan dapat berkumpul bersama-sama lagi. Jadi kita harus belajar di rumah saja dan mendengarkan aturan dari pemerintah agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar luas. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran daring ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pembelajaran daring atau dalam jaringan, di mana COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran, karena dengan adanya COVID-19, kita sebagai pelajar tidak dapat melakukan PBM atau proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, di mana terdapat banyak perbedaan ketika kita belajar di rumah dan belajar di sekolah. Di sekolah kita dapat bertatap muka langsung dengan seorang guru, dan jika tidak paham kita dapat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui perantara. Pembelajaran daring ini juga sangat memberi banyak penghambatan kepada kita sebagai pelajar, karena banyak perbedaan yang terdapat dalam pembelajaran secara langsung di sekolah maupun di rumah. Di rumah kita diberikan banyak tugas oleh guru tanpa ada kontrol sedikit pun, sehingga kita sebagai pelajar yang mengerjakan tugas hanya sekedar mengerjakan tanpa memperdulikan paham atau tidak isi tugas tersebut. Serta banyak keterhambatan lain dalam proses pembelajaran daring ini. Kita, siswa yang mempunyai handphone atau smartphone, tentu bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik. Namun bagaimana dengan teman kita yang tidak mempunyai handphone atau smartphone? Bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran dari dalam jaringan ini atau daring? Mungkin sekian yang dapat saya utarakan tentang efek pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari SMA Negeri 12 Bombana, khususnya kelas 11 MIA 1. Dalam video kali ini, saya akan berpendapat mengenai belajar di rumah atau belajar online. Nah, jadi, berdasarkan yang saya lihat dan saya alami, belajar di rumah ini atau belajar online ada sisi baik dan ada sisi kurang baiknya. Yang dimana adapun sisi baiknya, yang pertama yaitu siswa lebih mendapatkan penguasaan penuh dalam melakukan proses pembelajaran karena dilakukan di rumah. Maka dari itu siswa dapat diawasi penuh oleh orang tuanya. Yang kedua, siswa lebih santai dalam melakukan proses pembelajaran dan lebih tenang karena tidak terganggu dengan teman-teman lainnya. Adapun sisi kurang baiknya, yang pertama adalah keterbatasannya media yang dimiliki oleh siswa untuk mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Yang dimana yang saya maksud ini kan seperti yang saya alami, tugas yang diberikan melalui online. Nah, untuk mengakses tugas ini, siswa harus mempunyai paket data atau kuota agar bisa mengakses tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, maka dari itu di sini tidak semua siswa mempunyai atau tidak semua siswa hidupnya berkecukupan. Bahkan ada sebagian siswa yang tidak mempunyai media seperti handphone. Dan ada juga yang memiliki handphone tapi tidak memiliki kuota atau pakai data. Nah, di sini hal itu menghambat siswa dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas atau amanah yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Yang kedua, masalah jaringan. Yang dimana jaringan di sini seperti yang kita ketahui, jaringan di kampung dengan jaringan di kota sangat jauh berbeda. Di mana sekolah saya berada di kampung, bukan di kota, maka jaringan terganggu dan itu juga dapat menghambat siswa dalam mengerjakan tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda dari kelas 11 MIA 2, sekolah di SMA 12 Bombana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai pembelajaran daring akibat dari COVID-19. Menurut saya di sini, pembelajaran daring ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19 yang lebih luas agar para pelajar terjaga kesehatannya. Sisi negatifnya yaitu di sini para pelajar membutuhkan kuota untuk pembelajaran daring dan kuota itu harus dibeli dengan uang. Tentu saja para pelajar tidak memiliki uang dan masih banyak sebagian besar orang tua pelajar yang tidak bekerja karena akibat dari COVID-19 ini. Ditambah lagi banyak pelajar yang tinggal di daerah-daerah terpencil
akan kesulitan internet. Sedangkan pembelajaran daring ini membutuhkan internet. Dan tentunya di situ akan mendapatkan kesulitan kepada para siswa. Dan pasti akan ada kendala dari sebagian siswa untuk pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansurin dari SMA 12 Bombana, khususnya kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar di rumah atau belajar online akibat dari dampak dari wabah virus corona. Di sini belajar di rumah atau belajar online akibat dari wabah virus corona itu merupakan langkah yang diambil oleh guru-guru untuk memberikan materi-materi atau tugas-tugas pembelajaran tugas-tugas pembelajaran untuk siswa dan siswi belajar di rumah dan untuk mengambil nilai-nilai tugas-tugas yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari belajar online akibat wabah virus corona. Yang pertama itu dampak positif dari belajar online akibat dari wabah virus corona. Yang pertama, orang tua itu lebih mudah mengawasi anaknya dalam belajar karena dekat karena masih di lingkungan rumah. Yang kedua itu media itu lebih terjangkau atau lebih banyak didapatkan karena menggunakan HP. Yang ketiga itu hubungan antar keluarga itu lebih terjalin, lebih dekat dibandingkan belajar di sekolah. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari belajar online atau belajar di rumah akibat dari wabah virus corona itu, yang pertama itu di sini karena belajar menggunakan HP, jadi itu mata mudah lelah karena HP itu mempunyai sinar ultraviolet yang dapat merusak mata. Yang kedua itu jaringan itu susah untuk mengirim tugas-tugas. Yang ketiga itu susah download, susah mendownload akibat jeleknya jaringan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, itu pendapat dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.